Sorotan lain, saudara, tim SAR kembali menemukan sebuah kapal yang tenggelam di perairan Bengkayang, Kalimantan Barat. Jumlah kapal yang tenggelam bertambah menjadi 17 dan 42 orang hilang. Penemuan bangkai kapal TKP di Muara Kakap. Badan kapal ditemukan tim SAR di perairan sekitar Pulau Lumukutan. Sebelumnya, kapal motor nelayan ini belum dicatat tim SAR, sehingga jumlah kapal yang tenggelam hingga saat ini 17 unit. Berdasarkan manifest, kapal nelayan yang ditemukan mengangkut 3 orang termasuk nahkoda. Jumlah korban hilang pun bertambah menjadi 42 orang. 15 diantaranya ditemukan meninggal dunia dan nelayan yang selamat ada 77 orang. Untuk jumlah yang masih dicari 42 orang, ya. Jadi kalau total kapalnya itu jadi 17 ya. Nah, 13 kapal nelayan, 2 takbut, ya 1 kapal kapal pesiar yang di Ambas ya, dan 1 tongkang yang hanya tongkang yang tidak ada korbannya. Pencarian 42 korban kapal tenggelam di perairan Kalimantan Barat dibantu TNI Angkatan Laut. Pesawat tipe CN-235 milik Angkatan Laut diterbangkan meliputi wilayah Kabupaten Mempawah, Sambas, Kuburaya, dan Kabupaten Bengkayang. Selain pesawat CN-235, TNI Angkatan Laut juga mengoperasikan pesawat jenis Kasa, sedangkan helikopter milik Polairut Polda Kalimantan Barat melengkapi 3 armada pencarian dari udara. Pencarian korban kapal tenggelam dari udara memperlihatkan ombak di lokasi kecelakaan cukup tinggi dan kecepatan anginnya kencang. Sejumlah badan kapal yang tenggelam pun terlihat. Selain dari udara dan laut, pencarian korban kapal tenggelam juga dilakukan dengan cara menelusuri pesisir pantai, mencari korban yang mungkin terdampar. Untuk mempermudah identifikasi jenazah korban yang ditemukan, tim dari Polda Kalimantan Barat siaga di posko SAR Pontianak. Keluarga korban bisa melapor langsung sambil membawa identitas atau barang yang berhubungan dengan korban. Dari 15 jenazah korban yang ditemukan, 5 diantaranya belum teridentifikasi. Tim SAR juga mengimbau keluarga korban waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan SAR dan meminta biaya untuk pencarian dan identifikasi korban kapal tenggelam. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV di Pontianak, Samsul Hardi. Samsul, selamat sore. Setelah menemukan 1 kapal yang tenggelam, apalagi hasil pencarian di hari kelima ini? Baik, Riko dan saudara, dapat kami informasikan untuk update terkini di perairan Kalimantan Barat terhadap 42 korban tenggelam kapal nelayan yang ada di perairan Kalimantan Barat. Nah, untuk informasi bahwa sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda ditemukan di hari kelima ini untuk 42 korban yang saat ini masih terus dilakukan pencarian. Dan baik itu korban selamat maupun korban yang meninggal dunia sampai hari ini hingga pukul 4 sore ini tidak ditemukan, belum ditemukan mereka-mereka tersebut apakah dalam kondisi selamat atau yang meninggal dunia. Sehingga pihak Basarnas, TNI, baik itu TNI Angkatan Darat, Laut maupun Udara terus bekerja sama bersama nelayan dan juga para relawan untuk terus mencari para korban ke-42 ini. Dan sampai hari ini untuk jenazah atau korban yang meninggal dunia yang berhasil diidentifikasi, yang tadinya 5, kini sudah tinggal 3 orang lagi yang belum teridentifikasi. Artinya sudah ada 2 yang telah teridentifikasi oleh pihak kepolisian di sore hari tadi. Riko. Tapi 17 kapalnya sudah ditemukan, So? Untuk kapal sendiri masih banyak belum ditemukan, ada hanya beberapa kapal saja yang ditemukan. Untuk 17 kapal itu ada yang hilang, bahkan tidak diketahui keberadaannya, termasuk yang berada yang terdaftar tadi di Pulau Lumukutan, tepatnya di Kabupaten Bengkayang, itu kapalnya belum ditemukan. Nah, kalau yang tadi Riko sampaikan itu adalah kapal yang kita temukan di Muara Kakap, ya, tepatnya di Muara Kakap ditemukannya untuk kapal yang berdasarkan video tadi. Nah, untuk kapal yang berada di Kabupaten Bengkayang, tepatnya di Lumukutan dengan 3 ABK-nya itu sampai saat ini masih belum ditemukan baik itu kapal maupun korbannya,
Riko. Anda mungkin bisa cerita juga 17 kapal itu kan banyak gitu. Apa yang terjadi sehingga 17-17-nya bisa kecelakaan dan bagaimana sebetulnya kondisi apakah cuaca atau apa kendala pencarian korban kapal tenggelam di sana? Baik, Riko. Untuk terjadinya tenggelamnya kapal 17 kapal tersebut itu terbagi dari 13 kapal nelayan, kemudian 2 kapal tongboat, kemudian ada 1 kapal pesiar dan 1 kapal tongkang ya. Dan itu terbagi dari 4 kabupaten, yakni Kabupaten Sambas, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Bengkayang. Nah, pada saat itu memang sudah dihimbau sebelumnya oleh pihak BMKG Supadio bahwa ketinggian gelombang dan cuaca cukup ekstrim di tanggal 13 Juli tersebut. Namun beberapa nelayan tersebut sebelumnya itu sudah memang melaut sebelum tanggal 13. Artinya mereka sudah ada yang melaut hingga 1 minggu, ada bahkan 1 bulan dan akan kembali ke daratan. Namun karena kondisi gelombang tinggi mereka akhirnya ikut terdampak akibat cuaca buruk dan cuaca ekstrim tersebut. Dan berdasarkan informasi dari Kepala Kantor SAR Pontianak bahwa yang menjadi kendala selain dari luasnya wilayah saat ini diperluas, yang sebelumnya hanya berapa ribu, kali ini untuk hari ini di hari kelima diperluas menjadi 1.800 nautical mil untuk pencariannya, sehingga jangkauannya cukup luas, serta para nelayan ini tidak dilengkapi dengan alat seperti pelampung yang bisa mendeteksi bahwa korban tersebut ada di sekitar area terjadinya kecelakaan. Selain itu juga para kapal-kapal nelayan ini tidak memiliki alat-alat elektronik yang bisa dideteksi dengan jalur sungai atau jalur laut yang dilakukan oleh pihak Basarnas maupun TNI Polairut yang menyisir lokasi-lokasi tepatnya lokasi yang ada di lokasi kejadian, Riko. Ya, jurnalis Kompas TV Samsul Hardi melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat.